Puji Tuhan, Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Herman Malingkas. Kembali lagi saya hadir bagi kita semua untuk dapat menyampaikan akan firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan, sebelum saya akan berbicara dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami kenaikan kepada-Mu Bapa di surga atas segala kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami semua, sehingga pada saat ini kami lagi boleh ada sebagaimana kami ada, terlebih utama bagi hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, urapilah hamba-Mu dan sembunyikanlah belakang salib-Mu, sehingga terang Kristus saja yang bersinar bagi kami semua yang menyaksikan akan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ayat 10. Juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Puji Tuhan. Artinya Tuhan itu maha tahu dan Tuhan maha hadir. Ya, Tuhan maha tahu dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan tahu. Dan Tuhan selalu ada dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan ada. Di sini kita tahu bersama bahwa di dalam kehidupan kita seringkali ketika kehidupan kita dihadapkan dengan penderitaan, dengan kesulitan, kesukaran, maka kita sering berkata atau terucap di dalam bibir kita bahwa mengapa hal ini terjadi di dalam diriku? Kemanakah Tuhan yang saya sembah dan saya puji selama ini? Kenapa saya dibiarkan hidup di dalam kesulitan? Kenapa saya harus menanggung segala beban dan derita? Jadi perkataan-perkataan ini muncul apabila kita dihadapkan dengan musibah atau persoalan. Akan tetapi ketika kita berhadapan atau kita hidup di dalam ketenangan, kesenangan, kelimpahan, dan berkat, maka kita cepat mengklaim bahwa semua ini adalah berkat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Padahal pernyataan seperti ini atau statement seperti itu adalah keliru. Firman Tuhan berkata bahwa keberadaan Tuhan atau kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya tentu saja tidak pada saat kita dalam keadaan kesukaran atau kesulitan, ya, atau tidak hanya hadir di dalam kita hidup di dalam kesenangan dan hidup dalam kelimpahan misalnya. Tuhan hadir di dalam setiap keadaan kita, baik senang maupun susah, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan kesukaran. Tuhan selalu hadir. Banyak kali kita langsung mengklaim bahwa kehadiran Tuhan itu ketika hidup senang. Sementara ketika kehidupan dilanda dengan bencana, dilanda dengan persoalan, ya, maka kita mengklaim juga bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan tidak hadir. Kita melihat banyak fakta yang terjadi pada saat ini. Ya, ketika mereka diperhadapkan dengan kesenangan, dihadapkan dengan sukacita, dihadapkan dengan kelimpahan-kelimpahan, maka mereka setia. Mereka selalu berkata bahwa Tuhan sangat baik. Akan tetapi setelah mereka dihadapkan, diuji, diizinkan Tuhan untuk hidup menderita, maka dengan secepatnya mereka menolak atau mereka membantah atau mereka melupakan ucapan yang
berkata bahwa Tuhan tidak ada. Jadi tidak seperti itu. Kita harus menerima akan apa keadaan yang terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersuka cita di dalam segala hal. Baik hal yang positif, negatif, dalam hal yang baik-baik maupun dalam hal yang buruk. Itu adalah ciri daripada orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini berkata bahwa kemana aku akan pergi menjauh dari roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu. Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tentu saja ini adalah merupakan suatu kisah daripada kehidupan Daud. Ya, ini adalah Mazmur Daud. Bagaimana dia menceritakan bagaimana kehidupan dia yang begitu sulit. Ya, kehidupan Daud pada masa-masa dia dihadapkan dengan musuh-musuhnya dia, terutama pada saat Saul ingin membunuh dia dan dia harus lari ke sana kemari. Ya, dia harus berlindung di padang gurun. Ya, padang gurun ini merupakan suatu tempat yang sangat dijauhi oleh manusia. Atau diksi daripada padang gurun dalam kehidupan rohani ini berbicara tentang kesulitan, berbicara tentang kekeringan, berbicara tentang penderitaan. Akan tetapi dalam kisah ini, dalam cerita atau pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita tahu bahwa justru di padang gurun inilah kita akan mendapatkan perbaikan-perbaikan, baik dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan jasmani kita atau yang bersifat karakter. Karena kita akan dibentuk di padang gurun ini. Karena dengan persoalan permasalahan ini firman Tuhan katakan ya di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai 4 bahwa kita harus berbahagia di dalam pencobaan. Karena dengan pencobaan ini maka kita akan memperoleh akan ketekunan. Kita memperoleh akan tahan uji. Kita akan memperoleh kesempurnaan iman. Asalkan kita benar-benar menerima dan kita menjalani dengan penuh keyakinan kita. Dan juga ketika kita merasa bahwa kita belum mendapatkan akan kemenangan, belum mendapatkan akan kehidupan yang baik, maka kita harus percaya bahwa ketika kita setia menjalani akan proses-proses daripada Tuhan ini, maka kita akan memperoleh akan berkat daripada Tuhan. Ya, jadi jangan kita mempersalahkan akan Tuhan ketika kita hidup di dalam kesukaran. Akan tetapi semua ini adalah merupakan suatu proses Tuhan. Tuhan mengajari kita sama seperti seorang ayah mengajari akan anaknya. Itu bisa kita perhatikan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan untuk belum mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Jadi kita dilatih oleh Tuhan. Ya. Kalau kita mundur di dalam ayatnya yang jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayatnya yang ke-6, bahwa karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Yaitu di Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6 sampai ke ayat yang ke-11. Itu jelaskan bahwa kita sesungguhnya sedang dilatih oleh Tuhan. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi anak yang baik, anak yang berguna, ya. Sama seperti penjelasan tadi ayatnya yang ke-11, bahwa pada akhirnya kita akan memperoleh akan buah yang matang, kata Yakobus tadi.
Oleh sebab itu kita harus menerima ketika kita hidup di dalam kesengsaraan, ketika kita hidup di dalam keadaan apapun, keadaan yang berlimpah sekalipun, hidup diberkati, kita tetap harus percaya bahwa kesemua ini adalah bentuk daripada proses yang harus kita jalani. Akan tetapi yang harus diingat bagi saya dan saudara adalah ketika kita dihadapkan dengan ujian, yaitu di mana kita harus menderita, maka kita harus melihat bahwa itu adalah merupakan suatu cara Tuhan untuk melatih saya dan saudara supaya kita itu menjadi kuat. Kita menjadi teguh, ya, terutama iman kita akan dibentuk dan menjadi sempurna kata firman Tuhan. Ya. Jadi kita tahu bahwa Allah ada, Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Karena sekalipun kita terluka, maka firman Tuhan katakan Tuhan akan Tuhan akan mengobati kita. Karena kita ini adalah anaknya. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita begitu saja. Ya. Tuhan bertanggung jawab atas apa yang saya dan saudara alami. Ya, terutama ketika kehidupan kita terpuruk, maka kita percaya bahwa Tuhan sedang memperbaiki kita, sedang mengatur kehidupan kita supaya menjadi baik. Ya, di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua sangat jelas, ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jadi semuanya ini dengan maksud untuk merendahkan hati kita. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ketika kehidupan kita ini dihadapkan atau hidup di dalam kesengsaraan, ketika kita mengalami akan bencana, ketika kita sedang di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, ya, ketika kita tidak berdaya lagi, ya, kita ditolak dan kita dihina, difitnah, ya, kita mengalami kerugian, ya, dan juga penderitaan lainnya yang datang, kita harus percaya bahwa ini semua adalah merupakan cara Tuhan untuk memperbaiki akan kehidupan rohani saya dan saudara, ya, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ya, karena semua ini dengan maksud untuk merendahkan hatimu, kata firman Tuhan. Ya, hanya mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang kepada perintah Tuhan atau tidak? Hanya untuk melihat, mencobai, ya, menguji, dan juga membuat supaya hati kita rendah. Bahkan pun di dalam ayatnya yang ketiga disebutkan bahwa jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Bahkan pun Tuhan membiarkan kita kelaparan. Tuhan membiarkan kita menangis, kita terluka. Bahkan kita menjerit kesakitan. Ya. Bahkan pun sekalipun kita kehidupan kita tergeletak. Ya. Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Tuhan akan mengangkat kembali kita kelak. Ya. Karena dengan itu maka kita disebut sebagai anak-anak yang disayangi oleh Bapa di dalam Roma 12 tadi, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11, ya. Sehingga kita tidak disebut sebagai anak-anak gampang kata Ibrani tadi. Tetapi kita ini adalah anak-anak yang baik, anak Tuhan yang baik. Dan kesemuanya adalah untuk menguji kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita berkata bahwa ketika kita hidup di dalam kesenangan, kita mengklaim bahwa itu adalah kehadiran Tuhan yang baik. Tetapi ketika kita hidup dalam kesengsaraan, kita menolak itu. Dan kita tidak mengakui akan kehadiran Tuhan di sana. Ya, kita harus percaya bahwa justru firman Tuhan katakan dalam kelemahanlah maka kuasaku menjadi sempurna. Ya, kata 1-2 Korintus ya pasalnya yang ke-12. Bahwa justru ketika kita hidup di dalam penderitaan, disitulah Tuhan akan hadir dan memberikan kita kekuatan dan
kita akan memperoleh akan iman rohani yang sempurna, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan membiarkan kehidupan kita lapar, kemudian Tuhan akan memberikan kita makanan yang bernama mana, yang tidak kamu kenal, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi hal yang bersifat jasmani itu tidaklah bukanlah hal yang nomor satu, tetapi kehidupan yang nomor satu adalah kehidupan yang mengerti tentang firman Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa sekalipun kita berdiri dan duduk, Tuhan tahu. Termasuk apa yang saudara sedang pergumuli saat ini. Ya, jadi tantangi saudara, Tuhan tahu. Tangan yang terangkat saudara setiap hari, setiap malam berdoa, dan pergumulan-pergumulan yang saudara panjatkan, Tuhan mendengar itu. Oleh sebab itu percayalah bahwa apa yang saat ini kita alami, terutama ketika kita masih hidup di dalam keterpurukan, ketika kita masih hidup di dalam kesengsaraan, kesulitan, kehidupan yang tidak menyenangkan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kemenangan, dan Allah sudah menyiapkan suatu berkat bagi saudara, suatu mahkota yang indah, mahkota kehidupan, yaitu suatu keselamatan yang kekal. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman yang sempurna akan memberikan kita kesempurnaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.